Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud maksiat itu biar kita mengerti, kemudian kita menjauhi ya. Maksiat adalah meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Jadi menurut para ulama, maksiat itu adalah meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Ada juga yang mendefinisikan maksiat itu adalah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan melanggar larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perkataan ya, maupun perbuatan lahir dan batin ya. Jadi intinya yang disebut maksiat itu adalah meninggalkan perintah. Jadi misalkan orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan membayar zakat, itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan-amalan tersebut, sholat, puasa, zakat, itu diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban yang telah diberikan Allah kepada manusia ini, berarti dia telah berbuat maksiat atau melanggar larangan ya. Allah melarang misalkan minum khamr, berjudi dan sebagainya, kemudian dia melakukan hal itu, minum khamr, berjudi, berdusta ya, mencuri dan lain sebagainya, berarti dia ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah maksiat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi maksiat ini menjadi dua ya. Yang pertama adalah dosa-dosa besar, yang kedua adalah dosa-dosa kecil ya. Jadi ada dosa besar al-kabair, ada dosa-dosa kecil ya, as-shaghair ya. Ini berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Misalkan kalau dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 31. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya dosa-dosamu yang kecil ya. Jadi kalau manusia ini ya meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh, berzina, mencuri, makan riba dan sebagainya, maka dosa-dosanya yang kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kecil itu otomatis akan digugurkan kalau kita meninggalkan dosa besar. Ya. Seperti itu. Karena dosa-dosa kecil ini apa? Bisa gugur mungkin dengan berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah selesai mengerjakan sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari umroh ke umroh berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa kecil ya. Tapi kalau dosa besar seperti membunuh ya, minum khamr, berjudi dan dia tidak bisa dengan berwudu gugurnya, tidak bisa dengan melangkahkan kaki ke masjid atau nunggu sholat, tapi dia harus bertaubat ya. Bertobat, dia menyesali dosa-dosanya, kemudian dia meninggalkan dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Tobatnya begitu ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 31 ini jelas sekali bahwasanya dosa itu ada dua ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya pasti kami hapus kesalahan-kesalahanmu ya. Jadi keburukannya, kesalahan-kesalahan yang kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa dosa itu terbagi dua, dosa besar dan dosa kecil ya. Yang kedua di dalam surah An-Najm ayat 32 ya. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar
dan perbuatan keji. Ya. Fahisha perbuatan keji, maksiat di sini adalah zina, ya. Dan yang selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil, ya. Jadi lamam di sini adalah kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil. Jadi ayat ini juga menunjukkan dosa itu ada dosa besar, ya. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil tadi, ya. Nah, nanti maka ada dosa besar itu apa, dosa kecil itu apa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, "Ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Ya. Jadi nas ini secara tegas menyebutkan seluruh amal perbuatan manusia itu tercatat, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Dosa-dosa besar dicatat, yang kecil juga dicatat. Amalan-amalan yang besar juga dicatat, yang kecil pun dicatat. Lengkap nanti kitab catatan itu. Ya. Sehingga manusia nanti akan heran, kitab apa ini? Ya. Tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi perbuatan kita, ya, mulai sejak kita akil baligh sampai kita meninggal dunia, kebaikannya yang besar, yang kecil semua tercatat. Keburukan-keburukan kita yang besar, yang kecil semuanya tercatat. Ya, seperti itu. Jadi semuanya lengkap nanti. Ya, sehingga kita tidak perlu khawatir kalau misalkan kita beramal tidak didengar orang, tidak dilihat orang, kita sembunyi-sembunyi, semua akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan balasannya. Begitu pula kita tidak boleh merasa tenang kalau melakukan perbuatan dosa, tidak diketahui orang, aman. Ya. Korupsi tidak ketahuan, sujud syukur, alhamdulillah tidak ketahuan. Ya. Oh, bahaya malah nanti. Ya. Kalau ketahuan malah lebih bagus, sehingga dia bertobat kan? Ya. Kan harapannya kan kalau sudah ketangkep jadi koruptor, nah ditangkap dia bisa bertobat. Kalau tidak ketahuan bisa terus itu Pak, dan itu lebih berbahaya. Ya. Sehingga mungkin ya ada di antara hamba-hamba Allah yang melakukan kesalahan, kemudian Allah menghendaki kebaikan padanya, kemudian terbongkar, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa saja? Ya, termasuk orang membunuh misalkan. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka itu baik bagi dia, ya. Sebab kalau tidak ketahuan nanti dia akan terus membunuh satu, membunuh dua, tiga, tidak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, nah, maka ya harapannya dia bisa menyadari kekeliruannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa dalil dari Al-Qur'an, ya, yang menunjukkan adanya dosa besar dan dosa kecil. Kemudian dari As-Sunnah, ya, itu banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan maksiat ini. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, "Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dzam indallah." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, beliau SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Rasulullah SAW, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakan kamu. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, qultu inna dzalika la'azimun. Ya, kata Ibnu Mas'ud, perbuatan itu sungguh besar. Ya. Ya. Jadi menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia yang menciptakan kamu. Qultu summa ay. Kemudian aku bertanya lagi, apa lagi? Qala wa antaqtula waladaka takhafu ayyat amama'aka. Ya, kata Nabi SAW, engkau membunuh anak-anakmu karena takut makan bersama kamu. Ya. Kemudian aku bertanya lagi, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antuzania halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetangga. Hadis ini disebutkan ya di dalam kitab Al-Kabair, ya, was-Saghair, ya, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya.
Saya bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Kemudian apa? Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersama kamu. Ya, anak kita itu ada rezekinya sendiri dari Allah SWT. Jadi tidak usah khawatir orang tua kalau anaknya makan bersamanya. Ya, nah, tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Rezeki masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan, dibagi-bagi, tidak akan keliru. Kemudian yang ketiga adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini menunjukkan apa? Dosa itu bertingkat-tingkat, ya, kemaksiatan tadi. Yang kedua, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Ya, maukah aku beritahukan dosa yang paling besar kepada kalian? Salasa, ya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali. Maukah aku tunjukkan dosa yang paling besar kepada kalian? Nabi mengucapkan 3 kali. Kemudian qalu bala ya Rasulullah, ya. Kemudian mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata, ya. Kemudian bersaksi palsu atau berkata palsu. Rasulullah SAW tadinya bersandar, kemudian beliau duduk, kemudian beliau terus-menerus mengulangi kata-kata ini, sehingga kami berkata dalam hati, seandainya beliau diam, berhenti. Jadi yang diulangi sama Rasulullah, ingat, perkataan dusta, persaksian palsu. Perkataan dusta, persaksian palsu. Itu diulang-ulang sama Rasulullah SAW. Sampai sahabat ini batin di dalam hatinya itu, tuh seandainya Rasulullah SAW itu diam. Ini menunjukkan bahwasanya persaksian palsu itu dosa besar. Ya, setelah syirik, durhaka kepada orang tua, saksi palsu. Ya. Atau perkataan dusta, ya, maka ini harus dijauhi, ya, persaksian palsu, perkataan dusta, ya, seperti itu. Karena orang kalau bersaksi palsu, bisa-bisa dia menimbulkan madharat kepada orang yang tidak memiliki kesalahan, karena persaksiannya dia ini bersaksi palsu, akhirnya orang tidak salah kemudian divonis bersalah, ya, maka itu dosanya besar sekali, ya, saksi palsu, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Tingkatan-tingkatan maksiat, ya, dosa-dosa besar.